Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita kembali bersama dalam suatu spesial program Perompak RRI Padang di setiap hari Kamis pagi ini, sahabat budaya. Tentunya adalah kearifan lokal Sumatera Barat ya. Dan pada pagi hari ini kita masih bersama mama kita ya, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Beliau adalah salah seorang pemangku adat di Nagari Kurai Bukit Tinggi ya. Jadi tidak asal bicara adat beliau itu betul-betul pemangku adat gitu ya. Pas. Dan sahabat budaya, pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang kesetaraan, konsep kesetaraan orang Minangkabau, yang lebih dikenal dengan istilah egalitarian orang Minangkabau gitu ya. Nah, kemudian ketika egaliter ini sudah berjalan, ketika semua manusia itu punya peran yang sama, pada maksudnya peran masing-masing ya, pada posisinya masing-masing, tapi mempunyai kontribusi yang sama untuk kemaslahatan hidup bersama juga. Nah, tentunya ini juga akan memunculkan persoalan bagaimana ketika orang Minang itu dalam kesehariannya, dalam sosialnya dengan orang lain. Ya, apakah itu dalam komunitasnya Minangkabau ataupun luar Minangkabau, yang dikenal dengan istilah apakah orang Minang itu eksklusifkah atau inklusifkah gitu ya. Apakah orang Minang itu suka menyendirikah atau dia suka bersamakah? Nah, ini nanti kita coba akan kupas tuntas ini bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya, yang sudah hadir bersama kami di studio. Dan seperti biasa sahabat budaya, Anda juga bisa bergabung nanti di dua line telepon yang sudah kami siapkan untuk interaksi Anda bersama Mak Tuanku Mangkudun ya, yaitu di 0751 812 414 atau juga di 0811660924. Baik, kalau begitu sebelum apa istilahnya, sebelum latihan di kambang gitu ya. Ya, sebelum surah dibuka, mari kita coba sapa dulu mama kita di studio yang sudah hadir dari pagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi matangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Iya, sahabat budaya dimanapun berada. baik. Sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini Mak, kita akan, sepertinya kita memang suka berseri nih Mak ya. Kalau Senang berseri. senang berseri ya, tapi memang seharusnya seperti itu saya pikirnya, artinya ada sebuah kesinambungan tentang inilah Minangkabau gitu ya Mak ya. Dan kalau bulan atau beberapa pekan sebelum ini kita sudah diasyikkan dengan 7 penyimpanan ya, atau 7 tempat penyimpan nilai-nilai keminangkabauan. Nah, minggu kemarin kita bicara masalah salah satu nilai itu adalah egalitarian. Betul. Egaliternya orang Minang. Orang Minang itu tidak pernah beda-bedakan orang gitu ya. Bahkan kalau untuk pimpinannya, Mama bilang kemarin, hanya didulukan selangkah, ditinggalkan serantiang gitu begitu. Betul, Begitu betul. sekali egaliternya. Nah, ini ternyata ini berimplikasi juga ini ke bagaimana orang Minang bersikap dalam kehidupan sosialnya keseharian, yang dikenal dengan apakah itu eksklusifkah atau inklusifkah orang Minang itu pada akhirnya dengan egalitarian tersebut. Baik, baik Mak Tuangku, seperti yang saya antarkan tadi bahwa tentu ada dua ya, sikap sebuah komunitas masyarakat dalam pergaulannya, apakah inter atau intra suku Ya, bangsa. ya. Nah, bagaimana dengan Minangkabau sendiri, Mbak? Karena Minangkabau ini kan agak banyak apa ya? Banyak keunikan gitu ya. Betul, betul. Jangan-jangan masalah eksklusivisme atau inklusivisme ini juga ada keunikan Minangkabau. Gimana nih, Mbak? Tuanku silakan. Baik, terima kasih Bung Adit, Ya, sahabat budaya. Ya, ada nilai di Minangkabau itu yang dibentangkan dalam 3 rangkaian pantun panjang atau talibun namanya. Bagaimana orang Minang itu kalau dia jadi tukang indak membuang kayu, kalau jadi orang tidak membuang orang. Nah, ada tuturannya begini. Mungkin Bung Adit bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia per barisnya ya. iya.
Bagaimana tukang indak membuang kayu. Nan bungkua ka tangkai baja. Iya, yang bungkuk itu untuk jadikan tangkai cangkul gitu ya. Betul. Nan luruy ka tangkai sapu. Ya, yang lurus untuk tangkai atau pegangan sapu. Nan satampok ka papan tuai. Ya, nan setampok ini apa ya, Mbak ya? Yang sekepalan lah. Sekepalan ya. Jadi sekepalan untuk papan menuai. Papan tuai ya, betul. Nan kete kapasak sanggua. Ya, yang kecil itu digunakan untuk pasaknya sanggul gitu ya. Perempuan, ya. Perempuan. Panarahan ka kayu api. Panarahan ka kayu api. Ya. Panarahan itu sisa pengetaman kayu. Sisa pengetaman. Oh, panarahan ka kayu api. Jadi sisa pengetaman kayu itu digunakan untuk kayu api gitu, Betul. ya. Angeknya untuk basangai, ya. Panasnya untuk berdiang. Berdiang gitu ya. Asoknya kapanyalayan. Asok itu asapnya itu untuk membuat ikan salai, ikan yang dikeringkan itu. Bahkan abunya pun untuk pupuk padi. Itu dalam sikap seorang tukang. Tukang itu untuk seluruh profesi di Minangkabau disebut tukang. Nah, yang lebih jelasnya ketika orang Minang itu menjadi pemimpin. Indak orang membuang orang, saya baca dulu semuanya. Ya. Sering Bung Adit sebutkan nan buto palapeh badia. Nan buto pambuih lasuang. Nah, lesung itu kan berdebu, ketika akan ditiup mata orang buta tidak apa-apa. Nan buto pambuih lasuang, nan patah panjago jamua, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah pahuni rumah, nan kuek pambawa baban, ya, nan cadia tampe barundiang, nan pandai tampe baguru, nan tuo tampe babarito, nan kayo tampe batenggang, nan baga panjago nagari, nan kunyang pananti tamu, nan hitam pangubak pisang. Ya, artinya begini, apapun keadaan orang bagi seorang Minangkabau itu, dia akan diberi peran yang sesuai, akan diberi posisi yang pas. Ini inklusif, artinya apa? Tidak memilih teman. Barangkali kita bisa melihat dari contoh para tokoh, Bung Adit. Iya, ya? Bagaimana inklusifnya tokoh-tokoh Minangkabau itu ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh lain di Indonesia. Ini kan masanya 100 tahun Chairil Anwar, Bung Adit. 26 Juli kemarin kalau tidak salah. Itu 100 tahun usia Chairil Anwar, seorang sastrawan Minang dari Suliki. Nah, cerita Chairil Anwar yang begitu inklusif, begitu punya teman di seluruh Indonesia, bahkan puisi-puisinya pun untuk orang-orang dari seluruh Indonesia. Ya, mungkin di akhir acara nanti kita bacakan sebuah puisi Chairil Anwar untuk seorang temannya jauh di sana, Din Tamaela misalnya begitu kan. Atau Beta Pati Rajawane. Bagaimana seorang Chairil Anwar, orang Padang, orang Minang, itu bisa punya teman seluruh Indonesia sehingga dia diakui sebagai seniman Indonesia. Ada contoh satu lagi, seorang tokoh besar Minangkabau namanya Muhammad Nasir. Nah, pernah jadi Perdana Menteri, pernah menjadi Presiden Rabitah Islam Indonesia Dunia. Tapi Bung Adit, Pak Nasir ini punya teman diskusi namanya Pak J. Kasimo. Pak J. Kasimo ini adalah ketua Partai Katolik. Teman minum kopi, teman diskusi politik, dan teman berdebat ke sana kemari. Kalau tidak bertemu dengan Pak Kasimo di pagi hari di warung kopi, Pak Nasir itu merasa kekurangan. Kopi saya kurang gula pagi ini. Nah, seperti itu. Itu contoh eksklusifnya, Bung Adit. Iya. Alangkah besarnya jiwa orang Minangkabau ketika bisa berteman dengan semua jenis manusia di Indonesia sehingga menjadi para pendiri. Itu contoh inklusivisme masyarakat Minangkabau. Tidak eksklusif,
kalau ada tuduhan bahwa Minangkabau itu berkembang radikalisme, radikal itu kan eksklusif yang sudah ekstrim barangkali ya. Iya, eksklusif yang sudah ekstrim Ah, ya. itu barangkali kasus ketika orang Minang sudah kehilangan jati dirinya. Inklusif artinya apa? Menerima keadaan siapapun untuk menjadi bahagian dalam masyarakat. Nah, kemudian tadi Bung Adit sudah katakan bahwa menerima keadaan itu juga berlaku ketika tidak menonjolkan diri dalam komunitas yang lebih besar. Iya. Kita keliling ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia barangkali, kita tidak menemukan namanya kampung Minang atau kampung Padang. Walaupun orang Minang dan orang Padang itu sudah merantau kemana-mana. Tapi kalau Bung Adit pergi ke kota-kota di Sumatera Barat, di sana diberikan tempat untuk orang saudara kita dari Cina, ada kampung Cino di Bukit Tinggi, kampung Cino di Padang, dan di berbagai kota. Ada kampung Jawa, ada kampung Kalir, dan semua etnis di luar Minangkabau itu beri tempat untuk hidup juga di wilayah Minangkabau. Begitu Bung Adit. Baik, luar biasa Mbak ya. Jadi kelihatanlah bahwa ternyata memang sikap orang Minangkabau itu sesungguhnya adalah inklusif gitu ya Mbak ya. Inklusif, bukan eksklusif, bukan menyendiri, bukan membuat sebuah komunitas sendiri terus mereka tidak membuat pagar ya Mbak ya, tidak membatasi diri dengan orang luar, orang lain gitu ya Mbak Tuangku ya. Nah, kira-kira Mbak ya, apa sih yang membuat akhirnya orang Minang ini menjadi inklusif tersebut, sementara dan yang menariknya Mbak, saya lihat hari ini kan orang semakin menuju kepada sebuah unity gitu ya, sebuah desa global. Iya. Alvin Toffler. Nah, sementara Minangkabau tetap dengan inklusifnya itulah, artinya dia tidak seakan-akan tidak takut untuk tidak muncul identitasnya. Gimana Pak? Padahal hari ini kan kita lihat ini orang semakin memperlihatkan nih identitasnya seperti apa. Lawan dari inklusif itu sebenarnya bukan eksklusif, tapi chauvinis. Chauvinis itu membesarkan, membanggakan kelompoknya sendiri. Kalau inklusif itu dia lanjutan dari egalitarian itu, dia duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan semua orang, dengan semua komunitas. Bung Adit, saya mau tambah data di Minangkabau di Sumatera Barat itu tidak eksklusif seluruhnya untuk orang Islam, walaupun Minangkabau itu oranglah 100% orang Islam, tapi hidupnya suku bangsa lain, agama lain diberi tempat di Minangkabau. Bung Adit boleh jalan di Kota Padang, boleh jalan di Kota Bukit Tinggi ke Payakumbuh. Di sana berdiri gereja dan sekolah Kristen aman-aman sejak sebelum kemerdekaan. Bung Adit boleh periksa kampung Cina di Padang, kampung Cina di Bukit Tinggi. Semua saudara Cina kita hidup dengan nyaman dan hidup dengan budaya mereka di kampung Cina itu, dan berbaur dengan orang Minang. Dan bahkan dari segi ekonomi pun transaksi terjadi antara pribumi dengan itu tidak ya Mak ya. Dan di antara mereka kemudian memang menjadi orang Minang dalam arti yang lebih lengkap. Mereka mempromosikan, memajukan Minangkabau dengan segala identitasnya. Walaupun dalam hal akidah kata orang ya, mereka tetap dalam akidah mereka, dan orang Minang juga tidak mengganggu akidah itu, dan tetap dalam akidahnya masing-masing. Nah, jadi inklusif itu lawannya chauvinis menurut saya, tidak memamerkan kehebatan sendiri. Mungkin ada pertanyaan, ini dari mana asalnya inklusifnya orang Minang? Iya, itu Mak. Kenapa orang Minang bisa se-inklusif itu? Padahal kalau kita lihat dari dari masa sebelum ini Mak ya, sebelum katakanlah sebelum ada peradaban, masa berburu, masa pengumpul segala macam gitu ya Mak ya. Itu kan justru
apa ya, peradaban yang kuat itu ketika mereka bisa menyatu dalam satu Komunitas. komunitas dan mereka mendirikan komunitas mereka itu dengan cara apapun gitu ya. Bahkan kalau zaman lama itu mungkin dengan cara menguasai segala macam. Tapi intinya adalah mereka berdiri dengan identitasnya dan kemudian berusaha mengembangkan komunitasnya itu dengan cara apapun. Tapi orang Minang justru tidak, Mbak. Berdiri dengan komunitasnya sendiri. Ini Eh, kan menarik, Mbak. ya, ya. Apa penyebabnya apa tuh, Mbak? Ada yang aneh ya. Ah, Orang Minang itu sangat ketat dalam kaumnya, ah, tapi sangat toleran dengan luar kaumnya. ah, Makanya antar nagari itu mm, mereka bisa berbeda adat. mm, Nah, antar kampung itu bisa berbeda suku bangsa yang hadir di sebelah kampung Jawa ada kampung Nieh, sebelah ya, kampung Nieh ada orang Minang mm, namanya Belakang Padang, iya, iya, namanya Anak Aya. Itu orang Minang. ah, ah, Di sebelahnya adalah kampung Nieh, kampung Cino dan kampung Kaliang. mm, Nah, apakah mereka itu eksklusif satu sama lain tidak interaksi? Tidak, justru iya, iya, interaksinya sangat sangat cair, sangat mm, masif gitu. mm, Nah, tadi pertanyaan asalnya. Disinilah nilai-nilai itu bermula ketika orang Minang itu diperintahkan merantau. mm, Karatau Madang Diulu, babuah babungo balun, ngarantau bujang dahulu di rumah Pak Guno Balun. Tapi dalam perintah merantau itu ada nilai-nilai yang harus dibawa. Kok menyawa di lia-lia. Jadi mm, Anda itu merantau silahkan, tapi iya, Anda tidak boleh memperlihatkan diri Anda hebat di depan mm, orang mm, lain. mm, mm, Menyawalah di lia-lia mengambil air itu di hilir-hilir. Bakato di bawah-bawah. Berkata-kata itu tidak meninggi, mm, mm, tetap di bawah-bawah. Nah, kemudian ada lanjutannya di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di ma ayah disawa, di situ nanti yang dipatah. mm, mm, Artinya apa? Ketika dia berada dalam sebuah budaya, di sebuah masyarakat yang besar, dia menjunjung kebersamaan. mm, Langit bersama itu milik bersama mm, dan mereka tidak akan mengatakan itu langit kami sendiri, tidak. Itu langit kita bersama. Itulah yang menyebabkan orang Minang itu menjadi inklusif, tidak chauvinis dan tidak eksklusif. Eh, Barangkali ada contoh-contoh ketika orang menanyakan kok orang Minang itu ada perkumpulannya, mm, ada organisasinya. Iya, organisasi mereka ada untuk mengikat hati mereka dengan kampung halaman. mm. Tapi tidak pernah ada organisasi orang Minang itu membuat kampungnya yang akan memisahkan mereka dari orang lain. Begitu Bung Adit. Berkampung di kampung orang lain, Mbak ya. Ya, tidak berkampung di kampung orang lain. Uh, Organisasi hanya untuk mengingatkan mereka dengan kampungnya dan untuk mengabdi. Itu biasanya. Baik. Jadi indikasinya atau penyebabnya kira-kira makanya ramah inklusif itu karena ada tuntutan merantau itu ya, Mak ya. Iya, Muncul karena mulai. harus masuk ke dunia lain, Mm-mm. ke wilayah lain, ke masyarakat yang berbeda. Ada perintahnya, hati-hati anak-anak kemenakanku, lawi sati rantau batua. Mm. Artinya rantau itu banyak yang sakti, banyak yang bertuah. Mm-mm. Makanya menyawa di lia-lia, makanya bakato di bawah-bawah. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi karena rantau itu seluruh wilayah di luar Minangkabau itu uh, yang punya tuah masing-masing, punya kesaktian masing-masing, hormatilah itu. Nah, untuk menghormati itu bersikaplah inklusif. Itu perintah dalam rangkaian perintah merantau itu. Jadi awalnya adalah perintah merantau untuk para laki-laki terutama dan para perempuan mengemasi harta di kampung. Laki-laki ini merantau dengan bawa bekal, bekalnya cukup Mm-mm. untuk menghadapi segala hal itu, terutama bekal sikap Mm-mm. inklusif yang siap untuk hadir bersama di tengah langit yang sama. Begitu. Jadi karena budaya merantau inilah para yang penyebabnya, Mak ya. Maka orang Minang mengambil sifat inklusif gitu ya, Mak tuangku. Betul, betul. Mm-mm. Nah, kemudian Mak, eh, seperti yang kita sampaikan tadi juga Mak, bahwa inklusif ini kan sesungguhnya
tanda kutip ini bisa kita katakan berbahaya untuk ketahanan sebuah kebudayaan. Iya ya. Kalau Iya, ya iya. inklusif itu kan berbahaya nih tanda kutip ya untuk Hmm. sebuah kebudayaan karena pada prinsipnya dia sangat mudah menerima dan tentunya pada titik satu titik berikutnya ketika dia tidak punya bekal yang kuat ya dia akan justru menjadi terpengaruh dengan budaya lain dan meninggalkan budayanya sendiri. Itu maka saya berani katakan tadi berbahaya tanda kutip untuk ketahanan sebuah kebudayaan. Iya, Nah, iya. tapi orang Minang dengan berani mengatakan dirinya inklusif gitu. Dengan berani dia pergi merantau, dengan berani dia menyatu dengan orang lain gitu ya. Dengan berani juga dia menerima bahkan ada yang kalau nggak salah budaya Melako ya mah Betul, menerima betul, orang lain betul. pun jadi bagian dari dirinya orang yang nggak dikenal entah berantah dari mana menjadi bagian dari komunitasnya. Ini kan luar biasa inklusifnya Pak. Nah, apakah tidak ada kecemasan ya Mak ya dari nenek moyang kita dahulunya ketika akan menerapkan ini untuk anak-anakan ya kemudian hari Mak? Gimana tuh Mak Tangguh? Ada kecerdasan Hmm. ketika nenek moyang itu menyuruh anak kemanakannya merantau. Hmm. Merantaulah, tapi ingat kalian punya kampung. Kan Hmm. di ujungnya di kampung Pegunungan Balun itu Anda harus Iya. pulang kampung nanti suatu saat dan jangan buat kampung di rantau orang. Iya, iya. Kira-kira begitu. Hmm. Eh, Keyakinan nenek moyang bahwa ada ikatan batin dari para perantau itu ke kampungnya Hmm. menyebabkan tidak ada kecemasan. Mereka itu inklusif akan kehilangan identitas. Identitasnya kampung halaman itu. Hmm. Makanya ya kalau kita banding dengan suku bangsa lain, mereka kalau sudah buat kampung di rantaunya, mereka tetap jadi orang di kampung rantau itu. Iya, iya, iya. Kawan-kawan transmigran misalnya sudah membuat desa baru di daerah transmigrasinya, mereka mengakui ya desa barunya Iya, itu iya, iya. kampungnya yang baru itu yang daerah barunya itu yang jadi budaya barunya. Orang Hmm. Minang tidak. Orang Minang dia merantau sampai beranak cucu tapi kampungnya tidak pernah pindah Iya, dari iya, betul. Minangkabau. Ketika ditanya orang di mana kampungnya katanya Mak ya, Iya, Bukit Tinggi gitu ya. Bukit Tinggi. Dia tetap kembali ke Bukit Tingginya. Iya, Tapi iya, iya. kalau misalnya ada saudara saya yang asal dari Mojokerto, Ah, dia punya desa di Lunang ah. dan dia sudah mengatakan Mojokerto saya di Lunang, Pak. Iya, iya, iya. Dan bahkan dia tidak tahu lagi kampung aslinya di Mojokerto. Ah, Contohnya begitu. iya, iya. Bukan itu sebuah kesalahan, tapi itu bedanya saja. Ah, ah. Orang Minang tidak mau memindahkan kampung Minangnya ke tempat lain. Mereka Hmm. tetap punya eh, tali batin untuk kembali ke kampung. Nah, kembali ke kampung itu tentu identitasnya tetap harus seperti semula. Kalau identitasnya berubah, mereka akan takut pulang kampung. Nah, itulah menyebabkan eh, ya kepercayaan nenek moyang kalau anak kemanakan dan cucu-cucunya ini pulang kampung nanti mereka tetap dalam identitas yang sama. Kerinduan, ikatan batin dengan kampung itu akan membawa mereka kembali menjadi orang Minangkabau sebagaimana semula. Jadi kalau inklusif itu menyebabkan orang kehilangan identitas, mungkin iya kalau dia tidak punya tali paso-paso istilahnya dalam Hmm. filsafat Minang itu. Seperti layangan, Bung Adit. Hmm. Layangan itu diikat dengan yang punya dengan benang. Hmm. Ya. Layangan itu akan melayang melewati tempat yang tinggi, ke atas bukit, ke atas gunung, di atas awan. Tapi dia tetap bertali dengan tuannya. Hmm. Nah, benang layang-layang itu dikatakan tali paso-paso. Hmm. Apa itu tali paso-paso? Tali ikatan batin dari seorang putra Minangkabau terhadap tanah kelahirannya, ranah Bundokan Duang. Walaupun sudah keturunan yang kesekian, mereka tetap akan mencari sumber leluhurnya itu. Bung Adit mungkin mendengar banyak sekali saudara kita dari Negeri Sembilan itu Hmm. yang kembali pulang ke Ya, kampung nenek moyangnya mencari di mana negeri betul, betul. asal mereka semula. Hmm. Itulah tali paso-paso itu yang mengikat batin seorang perantau dengan kampung halamannya. Mengikat layangan dengan orang yang memegang layangannya. Nah, orang yang memegang layangan inilah kampung halaman. Begitu Bung Adit.
Ya, menarik, semakin menarik. Semakin menarik saya di sini, Pak. Oke, ternyata ada yang mau bergabung, Mak Tuanku. Kita Silakan, coba silakan. terima, silahkan di 0811 66 09 240 ya. Oke, sebentar kita apa dulu? Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ya? Dengan Bujang ya? Iya, Bung Adit. Oke, kalau suaranya nih vokal Bujang Takuruang, namanya kan unik, Pak. Bujang Takuruang, Oh tapi iya, saya iya. yakin Takuruangnya ada di luar nih, Pak. Betul. Nah, ini sesuai dengan pepatah orang Minang ini Pak Tuanku Iya. sama Bung Adit ya. Iya. Ah, Kurang nak di luar, tapi nak di atas. tapi Nadia itulah Bujang Takuruang ya. Oke. Baik, Bujang, silakan Bujang apa yang mau ditanggapi nih, silakan. Ini saya menanggapi ini Pak. Ah, Iya. Ini kebanyakan ini, apalagi di zaman-zaman sekarang ya. Iya. Itu kayaknya sejarah leluhur itu sudah mulai berkurang gitu Pak. Apalagi bagi perantau-perantau kita Oke. Iya, iya, iya. yang di zaman sekarang ini. Hmm. Dia itu acuh tak acuh juga dengan kampung halaman. Kadang-kadang jarang juga dia pulang Pak. Sekali tahun nggak pulang kampung dia. Oke. Nah itu bagaimana itu solusi tanggapan dari Bapak narasumber. Baik. Bagaimana kita langkah ke depan kita untuk supaya itu tidak tidak hilang lah dari perantau-perantau kita ranah Minang ini pada umum. Oke. Iya, iya. Baik, itu aja dari Bujang. Ya itu adalah dari saya dulu Bung Adit sama Pak Tuanku. Oke. Makasih. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi generasi muda kita untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Bujang. Ya, sama-sama Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujang Takuruang di Pariaman nih, Mak Tuangku. Oh, jauh Bukan di ternyata. Padang nih, di Pariaman. Ya, selamat pagi juga untuk warga Pariaman semuanya. Kita masih terima, silakan kalau masih ada yang bergabung di 081166 092440 ataupun di 0751812414 ya. Dan acara ini juga bisa Anda tonton live streaming di channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Nah, Mak Tuanku, ini sepertinya senada dengan kecemasan saya tadi, Mak. Betul, betul. Bahwa inklusivisme itu sangat beresiko hilangnya jati diri. Nah, gitu kan, Pak ya. Dan Bujang dalam pantauannya sekarang sudah banyak generasi Minangkabau, kita nggak katakan semuda ya Pak ya, mungkin yang tertua pun juga demikian, ada sebagian gitu ya, yang jauh di perantauan sana, sudah banyak dalam tanda kutip itu kehilangan jati diri kalau istilahkan demikian ya. Realitasnya seperti itu ya, katakanlah mungkin fakta-faktanya ketika kita menanyakan kampung masih orang mana Minang gitu ya. Cuman kita tanya sukunya apa nggak tahu itu mana itu ya. Gelar datuknya apa nggak tahu segala macam. Nah ini barangkali yang dirisaukan Daud yang adanya Takuruang juga. Gimana nih tanggapannya Mak Tuangku? Terima kasih Bang Ade, terima kasih Pak Ujang Takuruang. Iya. Pak Ujang Takuruang. Ya, ada dua hal yang perlu kita pahami bersama. Bagi perantau ada yang pertama label, yang kedua ikatan batin. Nah, label Minang itu mereka tetap punya, ya. Walaupun sudah berapa lama di rantau, mereka masih ada kebanggaan punya label, punya hubungan dengan kampungnya, dengan namanya saja. Nah, ini bisa bertahan terus. Walaupun merantau kemanapun, dia pasti ingat dia dari mana. Minang, Saya punya bacaan tentang perantau dari Pariaman yang sudah 11 generasi di Los Angeles. Iya. Ya, jadi tokoh besar Minangkabau dia. Dia sudah 11 generasi di Amerika, tapi dia tetap mengaku orang Pariaman. Silakan dicari. Nah, artinya apa? Identitas label itu masih ada. Label ya. Label apa ya, namanya, ya, kampungnya dan segala macamnya. Yang ditakutkan oleh Pak Bujang Takuruang tadi adalah identitas batin
ikatannya dengan tanah leluhur, dengan kampung halamannya. Tali paso-pasonya yang lapeh. Nah, kalau masih lapeh masih bisa dikaja, yang susah putus. Nah, tali paso-paso itu ikatan batin yang terputus dengan kampung halaman. Kita memang harus berjiwa besar. Ada kelemahan, bukan kesalahan ya. Kelemahan dua belah pihak, baik mereka yang merantau, baik mereka yang di kampung halaman sendiri. Ya, ada kelemahan, mohon maaf, sanak saudara kita di rantau. Ketika sudah begitu pahitnya hidup di rantau, mereka memperjauh rantaunya, bahasanya begitu. Pada bansai demo pulang, rantau dan pajawah. Nah, itu barangkali tekad perantau yang ingin berhasil. Tapi itu menyebabkan dia tidak lagi punya komunikasi dengan kampung halamannya. Nah, sebaliknya begitu juga sanak saudara kita yang di kampung halaman, ketika menghadapi perantau yang pulang, penghormatan itu berbagi, tidak merata. Kalau dia perantau yang sukses, atau dia perantau yang besar di rantau, dia pulang disambut. Ketika dia perantau yang belum berhasil atau malah hampir gagal, dia pulang, dia tidak diacuhkan. Ini sebahagian sikap yang menyebabkan makin jauhnya rantau sebahagian saudara-saudara kita. Nah, kalau itu terjadi, tali paso-pasonya bisa putus. Ikatan batinnya dengan kampungnya terputus dan dia tidak ingin lagi pulang kampung. Kalau kepulang nih buati sejauh kira-kira begitu. Sebenarnya ini bisa diperbaiki dengan cara atau sikap dari pemangku kepentingan kebijakan pemerintahan lah kira-kira ya. Bagaimana ikatan atau komunikasi lah, jangan ikatan, komunikasi dengan organisasi perantau itu memperhatikan juga bahagian perantau yang tersisihkan secara ekonomi. Ada organisasi perantau yang cukup bagus. Saya contohkan saja lah Bung Adit ya. Sulit Ayah Sepakat itu luar biasa memperhatikan seluruh anak keturunan Sulit Ayah yang merantau. Betul. Jadi bukan hanya yang berhasil secara ekonomi yang diperhatikan, tapi justru mereka mengayomi bahagian anggota masyarakat Sulit Ayahnya yang kesulitan untuk menolongnya. Itu sudah lama sekali. Betul. Dan itu juga di Solok Sayo Sakato yang S3 itu. Nah, kalaulah komunikasi antara pemangku kepentingan di Minangkabau, di Sumatera Barat dengan para perantau itu berlangsung baik, maka yang dicemaskan oleh Pak Bujang Takurang ini bisa kita kurangi. Perhatian mereka tetap akan besar ke kampung halaman. Pariaman punya PKDP. PKDP itu Persatuan Keluarga Padang Pariaman, itu ada di mana-mana. Dan ada bagusnya untuk para perantau dari Pariaman, mereka terayomi dengan organisasi itu. Nah, tapi ada kemungkinan juga ada yang tercecer di antara sanak saudara kita yang di rantau itu tidak terayomi, tidak takamehenan lah, nananyue ndak talintehi. Akhirnya keluarlah pernyataan Pak Ujang Takurang tadi, ada di antara mereka yang sudah tidak lagi ingat kampungnya. Masalah di sini bukan masalah dia tidak ingat kampung barangkali Bung Adit. Masalahnya komunikasi. Baik komunikasi antara pemangku kepentingan dengan organisasi perantau maupun komunikasi di antara pengurus organisasi perantau dengan anak kemenakan yang merantau itu. Jangan-jangan dia tercecer dalam komunikasi organisasi perantau sehingga dia seperti hilang, hanyut, tak tentu rimbanya. Begitu. Baik. Walaupun tadi saya ingatkan ada dua hal ya. Ikatan batinnya mungkin terputus untuk pulang kampung, tapi rasa label dia sebagai orang Minang tidak akan pernah terputus. Begitu Bung Adit. Baik, terima kasih Mak Tuangku, luar biasa jawabannya nih, Dabujang udah terjawab Dabujang ya.
Jadi jangan cemas ya Bojang, saja jauh tebang bangau balik ke Kubangan Jo gitu ya. Saja jauh orang Minang merantau namun dia mengakui Minangkabau kampungnya Jo. Baik, Pak, tuanku tentang masih bicara persoalan ini, kegamangan ini, Mak. Karena memang saya pikir ini perlu kita perhatikan lebih intens ini, Mak ya. Disebabkan inklusivismenya orang Minangkabau tersebut sehingga dia bisa bukan bisa ya, dia akan berada dan menempatkan diri dengan indah di tengah perbedaan budaya, di tengah perbedaan suku bangsa gitu ya. Nah, yang menarik tadi Mak, solusi yang Mak tawarkan itu adalah komunikasi. Nah, betul. Saya jadi teringat ini Mak. Jangan-jangan ini yang kita coba yang selama ini mungkin missing point-nya. Sistem komunikasi Minangkabau. Nah, saya katakan demikian, kan bukan hanya perantau sekarang Mak yang dicemaskan, tapi generasi muda ya. Di kampung pun. Nah, bahkan budaya kita sudah jadi tamu di ranah Minang sendiri. Ya ketika budaya-budaya yang berkembang justru ya maaf Mak, kalau kita dulu punya lapau sekarang kita punya kafe Mak. Korea lebih maju. Iya, Korea lebih maju dari Minangkabau di Minangkabau sendiri. Nah, jangan-jangan sistem komunikasi adat Minangkabau itu apakah itu Mak salah satu penyebab yang menyebabkan realitas hari ini terjadi Mak. Artinya kalau dulu kan bisa dibilang Paurisan itu komunikasi, ya kan. Kemudian rundiang itu komunikasi. Kemudian saling komunikasi mungkin ada verbal ada non verbal. Janguk juga komunikasi dan semacam. Nah, apakah ini inti persoalannya sebenarnya, Pak? Sehingga hari ini kalau ini dibiarkan ditambah sikap inklusif tadi, nah ini kan bahaya juga ke depannya, Pak. Saya termasuk orang yang tidak pesimis, Bung Adit. Oke, menarik ya. Komunikasi itu salah satu adat Minangkabau ya. Nah, makanya sebagian besar nilai-nilai Minangkabau itu disimpan dalam kato namanya. Kato itu bagian dari komunikasi. Nah, masalah komunikasi adat, kata Bung Adit yang cemas, jangan-jangan komunikasi adat kita tidak lagi aktual, tidak lagi relevan. Barangkali begitu ya pertanyaannya. Saya mengatakan justru sebaliknya. Maaf saya potong Mak. Bukan nggak relevan, tapi jangan-jangan ini yang selama ini tidak berjalan lagi gitu loh. Itu betul. Karena tidak berjalan sehingga terjadilah hal-hal seperti dikecemaskan Bujang Teguh tadi atau itu Pak. Jadi dalam adat ada petuahnya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi adat berkomunikasi itu kalau dipakai terus-menerus, dia akan selalu baru dan akan memperbaharui dirinya. Tapi ketika hanya disandang saja, adat besar segala macam tidak pernah dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menjadi usang. Ya. Adat itu harus dipakai. Jadi komunikasi itu harus dipakai sepanjang kehidupan orang Minang. Komunikasi maksudnya di sini adalah bagaimana ada pesan dari semua pihak kepada pihak yang lain, baik mereka yang tersisih secara ekonomi. Tadi sudah kita bicarakan bagaimana nang kayu tampai batenggang. Kalau dia belum kaya, dia akan disuruh. Maka di sana terjadi komunikasi antara pihak yang punya dengan yang belum punya. Makanya ada perintah juga kalau anak pergi ke rantau, hiu beli, belanak beli. Nah itu bukan hanya pantun Minangkabau, itu pantun seluruh orang Melayu. Kalau anak pergi ke perantau, ibu cari dan sanak cari, induk semang cari dahulu. Induk semang artinya apa? Komunikasi dengan tokoh dari anak kemanakan kita yang merantau itu harus dijalin. Saya punya catatan yang bagus beberapa organisasi perantau yang tetap memperhatikan anak kemanakannya yang awal merantau itu. Jadi saya sempat sekitar 11 tahun di Bandung, Bung Adit. Di sana ada belasan organisasi asal kampung halaman, tapi bukan kampung baru di Bandung, bukan. Bukan kampung, bukan kampung agama ya, bukan kampung.
Tapi Solo ya. ada organisasi Ya, ya. masyarakat Maninjau, masyarakat Oke. Padang Panjang, Iya, Solo iya. segala macam. Mereka memperhatikan Heeh. para perantau yang baru, Iya, yang iya, baru iya. datang. Baik. Nah, jadi ada kaderisasi, ada komunikasi. Nah, Komunikasi. begini hidup di rantau. Hmm. Kalau itu terjadi, insya Allah anak kemenakan kita yang merantau itu tetap akan punya tali paso-paso ke kampungnya. Tali pas. Ada ikatan batin yang tidak pernah terlepas dengan kampung halamannya. Dia merasa ketika dia pertama kali terdampar di rantau itu diselamatkan oleh mamanya di rantau. Ada dunsanaknya di rantau. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan ikatan batin itu selalu ada. Kalau organisasi perantau melakukan hal seperti itu dan ada komunikasi dengan kampung halaman, termasuk yang mereka baru merantau bukan hanya untuk sekolah. Kalau dulu merantau itu kan bukan untuk sekolah, Bung Adit, Iya. untuk cari penghidupan. Ya. Bagaimana anak kemenakan kita yang sudah akil balik, sudah belajar mengaji dan bersilat, sudah pergi merantau. Bakal itu mereka merantau mencari induk samangnya di rantau. Nah, tali paso-pasonya akan tetap ada ketika komunikasi berlangsung. Kembali kata Bung Adit tadi, komunikasi antara mama yang di rantau dengan mama yang di kampung. Ini kemenakan sedang berlayar ke rantau. Iya. Tolong dipantau. Begitu kira-kira Bung Adit. Baik, Mak. Baik. Jadi kita seakan-akan ini menemukan jawaban ini ya, benang merah ini ya, dari persoalan inklusif ya sampai ke persoalan realitas hari ini. Iya. Anak kemenakan kita ada baik di Berantan ataupun di ranah Minang, ternyata salah satu barangkali titik persoalannya adalah komunikasi ya, Mbak ya. Betul. Ya, karena kita melihat sesungguhnya anak di Pangku, kemenakan di Nimbiang, orang kampung di Patenggangkan kan juga komunikasi kalau Betul. saya maknai seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mungkin sistem komunikasi Minangkabau ini juga butuh satu saat pembahasan. Iya. Sedikit dari yang kita baca di awal tadi, Bung Iya. Adit. Ketika seorang anak kemenakan akan pergi merantau itu, ada perintahnya, nantuo tampe babarito. Iya. Itu perintah sebenarnya bahwa siapapun yang akan melakukan kegiatan merantau, dia harus berberita, memberikan berita. Babarito itu menyampaikan sesuatu. Itu komunikasi sebenarnya. Jadi nantu tampe babarito itu kepada yang tua, setiap anak kemenakan yang merantau ini melakukan komunikasi. Bakal balas deh kalau ke merantau itu kira-kira begitu ya. Iya. Nah, ketika akan pulang dia juga bakal balas kalau pulang kampung itu babarito. Itu perintah. Jadi sekian deretan talibun tadi perintah-perintah kepada anak kemenakan yang akan merantau, tidak tadi Bung Adit mengatakan tidak untuk dirinya sendiri, dia inklusif merantau sebagai orang Minang, membawa jati diri Minang dan citra Minang, maka dia harus punya komunikasi juga dengan orang Minang. Okay. Mak, di akhir pembicaraan Mak, saya justru membuat semacam suasana yang agak kontradiktif ini dengan yang sebelumnya. Saya bilang begini, Mak. Saat ini kita membanggakan inklusifnya orang Minang, Pak ya. Kita bangga Minang sehingga mereka bisa menyatu dimanapun dengan siapapun tanpa ada gesekan sama sekali karena mereka sudah menjadi bagian dari orang kampung tempat dia merantau tersebut, gitu, Mak ya. Tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, ini yang menarik. Nah, tapi di sisi lain justru di sini, Mak, orang melihat seperti apapun orang Minang itu di luar, dia tetap mengatakan saya lah orang Minang, gitu ya. Gitu ya, Mak ya. Sepertinya chauvinis ya. Iya, chauvinis, ya. Keminangkabawannya. Dan kemudian bicara masalah katakanlah umpamanya ideologi, bicara masalah tidak mau bergeser sedikit pun, kan gitu ya, Mak ya. Kemudian bicara masalah cinta kampung halaman, menjaga kampung segala macam itu jangan coba-coba, kan gitu ya, Mak. Nah, satu sisi orang Minang itu inklusif. Nah, di sisi lain jangan-jangan ini juga bagian eksklusif orang Minang, Mak. Artinya untuk jati dirinya dia sesungguhnya eksklusif, untuk sosialnya dia inklusif. Apakah bisa demikian dikatakan, Mak? Arti kalau nggak eksklusif juga, dia kan juga susah juga mempertahankan jati dirinya. Gimana tuh, Mak?
Untuk pergaulan dia inklusif, Inklusif. tapi untuk dirinya Jati dia diri dia eksklusif. eksklusif ya. Bukan eksklusif, dia takut dirinya hilang dari kampung. Oke. Yang tepat namanya apa Mak kira itu? Itu bukan eksklusif, dia ingin tetap punya tali dengan kampungnya. Baik. Maka tali itu hanya bisa dipertahankan kalau dia tetap jadi orang Minang. Nah, ada saudara kita sebagian ketika sudah terlempar dari kaumnya, dia dihidupi oleh keluarga yang berbeda agama, dia pindah agama, dia merasa tidak punya ikatan lagi dengan kampung halamannya. Tali paso-pasonya putus. Ya. Nah, karena orang Minang itu komunal, ketika putus hubungan dengan kaumnya, dia menjadi orang baru. Maka dia keluar dari Minang. Nah, jadi inklusif itu tidak bertentangan dengan keinginan untuk tetap punya identitas Minang. Inklusif itu kan menerima perbedaan, tapi tidak harus mengadopsi yang berbeda. Oke. Nah, ini kenapa dia tidak mengadopsi yang berbeda? Iya. Kalau dia adopsi yang berbeda, maka dia tidak lagi punya ikatan dengan kampungnya. Misal, ada saudara kita yang kebetulan dibesarkan oleh keluarga agama berbeda, dia pindah agama, maka dia tidak punya lagi ikatan dengan kampungnya. Nah, dia inklusif tapi juga mengadopsi agama yang berbeda, dia terlempar dari kaumnya. Inklusif orang Minang, dia menerima perbedaan tapi tidak mengadopsi. Ada contoh sederhana, di Kampung Cino di Padang itu banyak saudara kita Minang yang bekerja dengan saudara kita Cina, tapi tidak ada satupun orang Minang yang menjadi beragama Konghucu. Mereka bisa memainkan silat, kungfu segala macam, bahkan ikut main barongsai ya. Barongsai. Iya, saya lihat juga Mak. Tapi dia tetap azan subuh di masjid di Kampung Cina itu. Iya, betul. Inklusif, identitasnya tetap ada. Bukan eksklusif ya. Oke. Jadi jangan pernah bilang Minangkabau eksklusif ya. Apalagi ekstrim. Ekstrim. Itu bagian yang tersesat, bagian yang terlempar dari kaumnya, dia jadi ekstrim. Oke, menarik sekali Mak. Jadi sesungguhnya memang Minangkabau itu sangat open minded ya Mak ya. Open minded. Saya tambah sedikit lagi tentang open minded, Bung Adit. Semua surau-surau masa lalu di Minangkabau itu mempelajari semua filosofi dunia. Jangan kaget Bung Adit kalau ilmu tentang komunisme itu dipelajari oleh santri-santri di surau, dan tokoh-tokoh pendiri komunisme pertama di Indonesia itu adalah orang dari surau. Dia tetap Islam, dia mempelajari komunisme. Ingat, komunisme bukan bicara tentang ateisme ya. Bahkan seorang Datuk Tan Malaka sendiri pun yang mendirikan Partai Komunis Indonesia, pahlawan Indonesia, dia tetap Islam, dia tetap bicara tentang salatnya yang sering terpotong-potong, tapi dia bicara tentang bagaimana hidup dalam kebersamaan. Saya tidak mengajukan komunisme itu baik untuk Indonesia, tapi saya mengatakan orang Minang sangat istilah Bung Adit tadi bersedia memasuki semua ranah pemikiran. Open minded ya. Open minded. Ya. Dia terbuka terhadap pembicaraan. Ya, karena dia kan alam Tekambang dari gurunya, Pak. Alam Tekambang. Kan di alam semuanya itu ada. Ya. Di alam tidak bedakan untuk pemikiran, Pak ya, untuk pemikiran. Pemikiran itu dimasukinya, tapi identitasnya identitasnya tetap dijaga gitu ya, Pak ya. Baik. Baik, luar biasa Mak pembicaraan kita pagi ini. Dari inklusif kita ini open minded. Luar biasa, dan ya mudah-mudahan ini semakin membuka juga cakrawala berpikir kita secara keseluruhan bahwa Minangkabau itu sesungguhnya tidak adalah kelompok suku bangsa yang inklusif ya Mak ya, yang inklusif ya, dan fleksibel ya, dan justru bisa menerima segala perbedaan. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa Minangkabau itu eksklusif ya, seperti tuanku bilang tadi, itu mungkin sebuah gagal paham tentang Minangkabau. Bung Adit, untuk penutup kali ini saya tidak ingin kesimpulan, saya ingin bacakan bagaimana seorang Khairil Anwar punya teman seorang Ambon, Din Tamaila. Silakan, Pak.
Ini puisi Khairil Anwar, cerita buat Din Tamaila. Beta Pati Rajawane, yang dijaga datu-datu cuma satu. Beta Pati Rajawane, kikisan laut berdarah laut. Beta Pati Rajawane ketika lahir dibawakan datu dayung sampan. Beta Pati Rajawane menjaga hutan pala. Beta api di pantai, siapa mendekat 3 kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam ganggang menari, menurut beta punya tifa. Pohon pala, badan perawan jadi, hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati, gadis kaku. Beta kirim datu-datu. Khairil 1947. Seorang Khairil Anwar, orang Suliki, mengirim surat kepada Din Tamaila tentang orang Ambon. Ambon, Mak ya. Begitu inklusifnya Ya. seorang Khairil Anwar, Mak ya. Ya. Dan itu produk budaya Minangkabau Itulah tentunya. produk Minangkabau. Baik. Baik, Mak Tangku, terima kasih Mak untuk pembahasannya pagi ini dan semakin terbuka ini pemikiran kita tentang bagaimana Minangkabau itu sendiri. Dan luar biasa, ternyata benar yang saya bilang dulu, bahwa semakin kita membuka Minangkabau, semakin banyak ruang di dalamnya yang harus kita jelajahi. Bagaikan rumah gadang ya, Mak. Oke. Iya, di Kambang, di Kambang Selebalam, di Balun sebelum Di itu. Balun sebelumnya. Oke, baik, sahabat budaya, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam topik sikap inklusif orang Minangkabau, dan itu sudah terjawab semuanya, terjabarkan semuanya oleh Mbak Tuanku ya. Dalam perbincangan kita tadi dapat kita lihat bahwa sesungguhnya orang Minang itu sangat inklusif, sangat open minded, dan sangat bisa menyatu dengan orang apapun, dengan dunia gitu ya. Nyatu dengan dunia, tapi dengan catatan tanpa kehilangan identitas sebagai orang Minangkabau. Baik, terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya pamit bersama Mbak Dr. Saiful Jazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat di Nagari Kurai Bukit Tinggi. Mohon pamit dari Kearifan Lokal Sumatera Barat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 4 RI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.